welcome back with me, and today means it's English time. Jadi kalau back with me berarti akan belajar bahasa Inggris lagi hari ini. So today we are going to learn a new materials atau new topic. Jadi hari ini kita akan belajar tentang topik baru, yaitu procedure text atau text procedure. Untuk lebih lanjutnya, let's check it out. Jadi kali ini kita membahas tentang procedure text atau text procedure. So everyone, let's go. Kapan sih kita pakai procedure text ini? Jadi pasti kalian nanya nih, kapan sih kita pakai procedure text ini? Kenapa kita mesti belajar tentang ini? Oke, yang pertama adalah ketika ini akan dipakai ketika kalian menulis resep. Jadi kalau kalian bikin resep nasi goreng gitu, jadi kalian harus mengikuti struktur dari procedure text ini. Yang kedua adalah ketika memberitahu langkah-langkah melakukan atau penggunaan sesuatu. Jadi kalau kalian memberitahu tentang cara penggunaan sesuatu, penggunaan laptop atau handphone, kalian bisa menggunakan struktur dari procedure text ini. Okay, let's come to generic structure of procedure text. Jadi ini adalah struktur dari procedure text itu, yang terdiri dari goals atau tujuan. Biasanya tujuannya itu tertulis di paling atas, yaitu contohnya sini, how to make spaghetti. Jadi tujuannya adalah untuk cara pembuatan spaghetti, seperti itu. Lalu yang kedua ada materials and ingredients, yaitu bahan-bahan ataupun bisa juga tools, yaitu alat-alat. Di sini ada contohnya, the material to cook omelette are egg, onion, vegetables, oil. Jadi ingredients yang di sini yang digunakan adalah egg, onion, vegetables, and also oils. Dan the last yaitu adalah step, yaitu langkah-langkah. Nah, biasanya langkah-langkah ini diawali dengan kata first, second, atau ada and then next, or the last one, seperti itu. Jadi ini adalah struktur dari text procedure atau procedure text. Yang pertama ada goals, tujuan. Yang kedua ada ingredients atau bahan-bahan atau tools. Yang ketiga ada step atau langkah-langkah. Jangan lupa ya. Oke. Let's come to the purpose of the procedure text, yaitu tujuan dari procedure text ini apa gitu. Yang pertama adalah to explain or tell the reader how to make and operate or do something through a sequence of action or step. Jadi kalian bisa pause dulu untuk taking a note. Jadi kalian bisa pause untuk catat di buku kalian. Jadi tujuan pertama itu adalah memberitahu atau menjelaskan kepada pembaca cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Tujuan kedua adalah to explain the step or instruction. Jadi kalian juga tujuannya untuk procedure text ini adalah kalian bisa menjelaskan langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu juga. Okay, let's move to language feature of procedure text. Jadi language feature ini seperti unsur kebahasaannya. Yang pertama, use adverbial or obsequence or using temporal conjunction. Jadi di sini ada first, second, third, the last. Jadi kata sambungnya. Jadi kalian pakai ini untuk melanjutkan ke step-step berikutnya. Lalu yang kedua adalah use command or imperative sentence. Jadi kalian pakai kalimat atau kalimat perintah. Misalnya put the noodles on the bla bla bla. Jadi taruh mie-nya di atas ini. Jadi perintah melakukan sesuatu gitu. Lalu ada lagi yang lain. Using adverbial adverb to express detail of the time, place, manner, accurate. Contohnya ada for 5 minutes, 2 hours. Jadi ini keterangan waktunya atau keterangan tempatnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia nih, rebuslah mie ke dalam wajan selama 5 menit. Nah, itu contoh dari keterangan waktu.
dan tempat juga. Jadi ada selanjutnya adalah using action verbs. Jadi ini adalah menggunakan kalimat kerja yang melakukan sebuah aksi. Seperti make artinya buat, take ambil, boil rebus, lalu cook masak. Seperti itu. Ada kata kerjanya ya. Dan terakhir adalah using simple present tense. Jadi di procedure text ini kalian menggunakan tenses simple present tense. Sepertinya kita sudah belajar tentang simple present tense pada kelas 8. Jadi kalian bisa buka-buka lagi catatannya supaya mengingat kembali ya. Oke. Ya, that's all the explanation of procedure text. Jadi Miss Arab nanti ketika menjawab pertanyaan atau soal pada ulangan akhir atau ulangan tengah semester nanti, kalian bisa jawab nih apa aja sih struktur dari procedure text. Jadi kalau misalnya Miss tanya yang mana bagian bahan-bahan atau material atau ingredients, jadi kalian sudah tahu posisinya di mana. Oke? Oke, itu sekian dari Miss untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita akan siap-siap nih untuk menonton contoh dari procedure text itu kalau diaplikasikan dalam video itu seperti apa sih. Oke, are you ready? Let's check it out. Hi everyone, welcome back with me. Okay, today I'm gonna show you how to make an instant coffee. Here are the ingredients and the tools. The first one, we need an instant coffee. I use this brand. Okay, and then a glass of hot water. And then we have to prepare a spoon and also a glass. Okay, here are the steps. Oops. Okay, the first one, let's stir off the coffee. Yeah, okay. And then we put the coffee. We put the coffee here. Can you see? Okay, after that, we pour the water, the hot water. Can you see the hot water? Yes. And the last one, we stir the coffee. Okay, and then the coffee is ready to serve. Ya, itu adalah contoh dari penggunaan procedure text dalam sebuah video. Jadi, Miss harap semoga dapat dimengerti materi tentang procedure text ini, dan jikalau nanti ada tugas ataupun pertanyaan tentang procedure text bisa dijawab dengan baik. So, that's all for today. Thank you.